Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hadi Mulyono, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pematik 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran? Dan 3. Bagaimana saya tetap dapat bersifat positif walaupun banyak tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari? Iya, saya akan merubah pemikiran atau haluan dalam pemikiran dikarenakan sebagai seorang guru untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan inklusif bagi semua murid adalah tugas yang kompleks. Setiap murid memiliki keunikan dan karakteristik belajar yang berbeda-beda, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam pencapaian hasil adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Bahwa setiap murid memiliki keunikan dan karakteristik belajar yang berbeda-beda, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam mencapai hal ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini merupakan perubahan yang harus kita ubah dalam pemikiran saya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ini ada 5 keputusan masuk akal yang disampaikan oleh Ibu Instruktur pada elaborasi pemahaman konsep. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang sangat jelas. Yang kedua, respon kebutuhan belajar murid. 3. Penilaian berkelanjutan. 4. Lingkungan belajar yang nyaman. Dan 5 adalah manajemen kelas. Berikutnya adalah refleksi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Refleksi yang pertama, pembelajaran berdiferensi ini merupakan cara pandang guru bahwa setiap peserta didik memiliki pendekatan dan kesiapan belajar yang berbeda. Peserta didik memiliki proses berpikir dan berpersepsi yang berbeda terhadap konten yang disampaikan, jenis konten yang disampaikan, stabilitas emosional, bahkan langkah-langkah pembelajaran yang mungkin berbeda. Kesimpulannya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya sadar seorang guru dalam pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Refleksi yang kedua, bagaimana hal ini atau pembelajaran diferensiasi ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi kita pakai strategi pembelajaran diferensi ada 3. Strategi pembelajaran diferensi yang pertama yaitu secara konten, isi materi. Kita menyediakan variasi isi materi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua, proses, menyediakan berbagai variasi pendekatan dan strategi pada saat pembelajaran. Yang ketiga, produk, membuat variasi tagihan-tagihan hasil belajar dengan sesuai dengan kebutuhan murid. Kebutuhan murid yang kita penuhi adalah dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Sebagai contoh penerapan atau strategi pembelajaran diferensiasi secara konten, yaitu dengan menyajikan materi dengan berbagai ragam pendekatan, guru dapat menggunakan berbagai pendekatan mengajar seperti ceramah, diskusi, kelompok simulasi, dan proyek untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi secara proses, menyediakan pilihan aktivitas, guru dapat memberikan pilihan aktivitas atau tugas kepada murid
sehingga mereka dapat memilih cara belajar paling sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Kemudian pembelajaran diferensi produk hasil belajar, pemahaman hasil belajar diunggahkan atau dengan berbagai versi contoh, puisi, narasi, poster, drama, ataupun video serta purwarupa. Refleksi yang berikutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu pencapaian hasil belajar yang optimal. Pertama, meningkatkan keterlibatan murid. Dengan menyajikan materi pembelajaran yang secara beragam, murid lebih cenderung terlibat aktif dalam proses belajar dan lebih antusias dalam mengerjakan pembelajaran. Yang kedua, mendorong pencapaian potensi maksimal. Pembelajaran berdiferensi meningkatkan setiap murid untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi yang maksimal. Yang ketiga, menghargai keunikan individu. Dengan memperhatikan keunikan dan perbedaan setiap murid, pembelajaran berjalan menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keberagaman. Refleksi yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar, dapat diidentifikasi dengan cara asesmen diagnostik atau juga bisa melihat rapot kelas sebelumnya. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu minat belajar, ketertarikan dalam belajar. Kita bisa melalui angket, kemudian wawancara pada anak, kemudian pada profil belajar, gaya belajar, lingkungan budaya pada murid dapat kita identifikasi melalui observasi perilaku atau pengamatan pada tingkah laku anak, kemudian juga bisa wawancara atau review pada orang tua. Refleksi yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kita mulai dari modul 1.1, bahwa arti dari pendidikan itu adalah menuntun tumbuh kembangnya murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Diibaratkan bahwa pendidik adalah seorang petani atau tukang kebun, dia mengharapkan bahwa tumbuhannya itu akan sampai pada titik panen. Jadi titik panen di sini adalah sebagai kebahagiaan dan keselamatan. Dalam perjalanan pertumbuhan tanaman tadi pasti ada beberapa yang dilalui. Yang dilalui diantaranya yaitu ada hambatan, kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi tanaman itu bisa tumbuh sampai panen. Jadi pada pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi ibaratkan tanaman dia membutuhkan apa ya kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman tersebut. Kemudian untuk mencapai suatu kebutuhan ini maka diperlukan suatu budaya positif sehingga belajar pada murid ini bisa terjadi dengan aman. Adapun kebutuhan yang lain ini kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi suatu penyimpangan, maka tumbuh kembangnya tanaman tadi menjadi tidak bisa optimal. Nah, kebahagiaan dan keselamatan diibaratkan suatu tanaman tadi adalah panen, ini adalah suatu impian seorang petani. Sama dengan guru penggerak, ini adalah suatu visi, mimpi yang disampaikan oleh seorang guru penggerak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan murid sebagai manusia dan anggota masyarakat yang memberikan itu. Nah, dalam pelaksanaannya seorang petani punya nilai dan peran. Guru penggerak juga punya nilai peran, yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid dan berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Maka dalam memenuhi atau kebutuhannya ini, maka pelaksanaannya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi sebagai pemenuhan kebutuhan belajar murid agar mereka bisa tumbuh kembang sesuai yang diharapkan, sesuai dengan impian, sesuai dengan visi misi guru penggerak untuk mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan murid yang setinggi-tingginya. Demikian. Sebelum saya tutup, ada pantun jalan-jalan rekreasi ke Cimory, melewati kota Ungaran Serasi. Jangan lupa minum es selasi.
Demikian koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.